Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam penjabaran materi fisika sekolah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asesmen. Nah, di pertemuan ke-8 ini saya kembali mereview secara mendalam bahwa dalam pengembangan suatu silabus ataupun RPP, pada kesempatan kali ini saya membahas sampelnya, yaitu mata pelajaran fisika pada sekolah SMA. Karena silabus dan RPP dalam mengembangkannya itu berlaku umum. Hanya saja saya mengambil sampel pada mata pelajaran fisika dan sekolah SMA. Bisa SD, SMP, dan SMA itu sendiri. Nah, pada penyusunan suatu RPP, ada beberapa poin yang sangat penting berdasarkan standar pendidikan nasional, yaitu pertama, terdapat suatu kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana kompetensi inti ini merupakan dasar paling terkuat dari suatu pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini telah ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Kompetensi dasar selanjutnya akan dikembangkan menjadi suatu indikator pembelajaran yang disusun dalam bentuk tujuan pembelajaran. Dalam penyampaian pembelajaran tentu ada materi yang akan kita ajarkan. Materi pembelajaran ini kita susun, kita kembangkan berdasarkan tujuan dari pembelajaran itu. Apa yang menjadi tujuan, itulah materi yang akan kita ajarkan. Kemudian diajarkan melalui suatu metode pembelajaran, dan dalam penyampaiannya bisa berbasis media pembelajaran, dan tentu ada langkah dalam suatu pembelajaran. Setelah serangkaian pembelajaran itu kita lakukan, maka kita berada di titik akhir, yaitu asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran ini tentu memiliki rubrik. Jadi rubrik ini sebenarnya bukan ketetapan, tetapi ini adalah sasaran dari pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu sendiri sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya secara umum. Namun di pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana menyusun suatu asesmen pembelajaran. Untuk asesmen pembelajaran sendiri itu kan ibarat suatu evaluasi, atau bisa dikatakan dalam ruang lingkup sekolah itu penilaian. Kita ingin menilai peserta didik, atau seorang guru ingin menilai peserta didik. Nah, dalam memberikan penilaian, mulai dari soal, cara memberikan skor soal, itu tidak sembarang. Itu semuanya harus memiliki referensi yang jelas dan memenuhi standar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asesmen pembelajaran dari sisi rubrik penilaian itu sendiri. Asesmen pembelajaran itu sendiri kan ada pada ranah afektif yang disebut sikap, atau ranah afektif ini beruang lingkup pada sikap atau karakter, karena K13 itu sendiri kan pendidikan berkarakter. Jadi kita harus menanamkan karakter pada peserta didik. Nah, kita harus menilai apakah karakter itu sudah tertanam pada peserta didik. Cara menilainya pun itu harus menggunakan kuesioner atau lembar pengamatan. Lembar pengamatan ini bisa berupa checklist yang diberikan guru, dan kuesioner itu bisa berupa angket yang disebarkan kepada peserta didik. Angket itu kan non-tes. Nah, asesmen pembelajaran yang kedua yang menjadi pencapaian yaitu dari sisi kognitif, yaitu dari segi ranah pengetahuannya peserta didik apakah sudah tercapai. Tujuan pembelajaran di sini kan ada materi yang kita ajarkan. Nah, apakah peserta didik menguasai materi itu setelah melalui seluruh rangkaian model ataupun metode ataupun pendekatan yang kita lakukan pada pelaksanaan pembelajaran.
untuk mengukur pengetahuan dari peserta didik, kita menggunakan rubrik penilaian yaitu tes. Nah, tes ini terdiri atas dua, bisa pilihan ganda, bisa berupa esai tes. Untuk ranah psikomotorik atau keterampilan, ini lebih kepada pengembangan dari peserta didik, apa yang diketahui berbasis sikap atau dia memiliki karakter dan memiliki pengetahuan bisa dikembangkan, bisa diterapkan. Maka kita menilai dalam bentuk keterampilannya. Untuk menilai sendiri, rubrik penilaiannya yaitu bisa berupa LKS, LKPD, dan lembar tugas proyek. Kalau LKS ini sebenarnya sudah digunakan pada kurikulum KTSP sebelum kurikulum 2013. Untuk ranah psikomotorik pada kurikulum ke-13 ini kita fokus pada LKPD, bagaimana menyusun suatu LKPD dan lembar tugas proyek. Di ranah sikap, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa menggunakan kuesioner atau angket atau lembar pengamatan. Ini semua berupa non-tes. Kuesioner atau angket ataupun lembar pengamatan yang kita buatkan dalam bentuk non-tes. Ini harus memiliki indikator dalam penyusunan kuesioner itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menyusun kuesioner asal-asalan. Tiba-tiba langsung membuat redaksi, saya mengamati peserta didik ini memahami materi. Sikap peserta didik seperti apa dalam memahami materi. Tidak semerta-merta, harus memiliki dasar. Dasarnya yang pertama yaitu kita harus berbasis pada indikator dari penyusunan angket itu. Indikator pembelajaran beruang lingkup dari mana? Itu bisa dilihat dari KKO atau kata kerja operasional yang telah dilakukan penelitian. Nah, menurut taksonomi Bloom dan Anderson, indikator spiritual itu ada 5. Nah, yang pertama itu indikatornya menerima. Jadi peserta didik harus mampu memiliki sikap menerima konsep yang kita berikan. Setelah dia bisa menerima, dia bisa memberikan respon, ada perubahan. Nah, setelah dia merespon, masuk di sisi indikator yang ketiga, dapat menghargai apa yang diterima itu. Nah, ketika kita memberikan sebuah materi, maka tentu kan awalnya dia dari ketidaktahuan. Setelah dia menjadi tahu, maka dia memiliki respon terhadap pengetahuan itu. Setelah merespon, maka dia menghargai pengetahuan itu atau dapat memasukkannya sebagai salah satu referensi dalam bertindak. Nah, selanjutnya mengorganisasikan untuk menerapkan. Mengorganisasikan ini lebih kepada bagaimana memanage suatu kegiatan berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Dan selanjutnya yang kelima itu karakterisasi berdasarkan nilai. Jadi, sikap syukur, rasa ingin tahu, jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab ini hanya sampel dari bentuk sikap spiritual. Nah, seorang guru bisa menerapkan sikap yang lain yang berbasis A1, A2, A3, A4, dan A5. Bagaimana cara mengetahui suatu sikap berada di posisi mana? Maka kita merujuk ke referensi taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson. Salah satu bentuk A1 di ranah afektif taksonomi Bloom itu kan rasa syukur, rasa ingin tahu, sikap jujur, disiplin. Ada banyak di dalamnya. Untuk A1 ini saya mengambil di ranah kemampuan peserta didik bersyukur berdasarkan kompetensi inti yang pertama. Artinya, setelah saya merampungkan pembelajaran ke depannya, maka karakter-karakter ini harus tertanam di dalam diri peserta didik. Saya bisa menggambarkan bahwa 10 tahun ke depan Indonesia akan memiliki generasi-generasi penerus bangsa yang betul-betul memiliki rasa syukur, rasa ingin tahu, memiliki rasa kejujuran, kedisiplinan yang tinggi. Itulah yang diharapkan dari
pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Indikator sikap spiritual ini baru beruang lingkup pada ranah sikap secara menyeluruh. Setelah ada indikator kan kita membuat sebuah pertanyaan atau membuat sebuah kuesioner, membuat sebuah lembar pengamatan apakah peserta didik sudah tertanam di dalamnya rasa syukur, rasa ingin tahunya ada, sikap kejujuran peserta didik itu ada, bisa melalui pengamatan dan bisa melalui kuesioner atau angket itu. Setelah kita mengamati, kita tidak bisa semerta-merta memberikan nilai, oh dia sudah bisa, ini belum bisa, tidak bisa seperti itu. Harus memiliki dasar hukumnya itu pedoman rubrik penilaian. Ada pedoman dalam melakukan sebuah penilaian. Salah satu rubrik penilaian yang dikembangkan oleh Dr. Muhammad Tawil MPD adalah yang pertama pada lembar kuesioner ataupun lembar pengamatan. Yang pertama itu kan masih dalam bentuk skor. Skornya ini 1, 2, 3, dan 4. Dalam lembar pengamatan itu baik kuesioner maupun angket itu kan ada redaksi pernyataan. Misalnya di A4 ini ada pernyataan seperti peserta didik dalam melakukan pembelajaran sangat disiplin. Sebelum belajar, peserta didik sangat disiplin. Di situ kita bisa menilai kedisiplinan peserta didik. Nah, guru mengamati hal itu, proses itu kita amati selaku tenaga pendidik. Setelah kita melihat, oh peserta didik ini selalu disiplin, atau sering disiplin, atau kadang-kadang disiplin, atau tidak pernah disiplin, maka kita memberikan skor. Jika dia selalu, maka mendapat poin 4. Jadi untuk satu pernyataan atau satu redaksi soal, maka memiliki skor 4, 3, 2, dan 1. Jika, ingat ini ada jika dan hanya jikanya ya. Jika ada 20 soal, maka kita menjumlahkan semuanya. Ini masih dalam bentuk skor. Berbeda skor dengan nilai. Skor itu adalah data mentah yang belum diolah. Kalau nilai adalah data yang sudah kita olah. Setelah skor itu muncul, maka kita harus melihat berdasarkan standar pendidikan nasional, penilaian itu dari skala 0 sampai 100. Maka skor itu kita convert, olah menjadi nilai. Jadi anggaplah 4 soal. Anggaplah peserta didik mendapat poin 4 semua. Jadi 4 kali 4, 16. Artinya skor maksimalnya peserta didik cuma 16. Oke, ini sampel ya. Cuma 16. Nah, tetapi itulah yang paling maksimal. Maka skor 16 itu setara dengan nilai 100. Itu kita convert. Itu kita lakukan convert. Karena di sini tidak ada poin 0, maka setiap redaksi itu, jika tidak pernah peserta didik tidak menerapkan rasa syukur dan lain sebagainya, itu mendapat poin 1, bukan 0. Kenapa bukan 0, Pak? Iya, karena di sini karakter yang mau kita tanamkan. Maka seorang pendidik pun harus memiliki karakter. Karakternya adalah menghargai tindakan dari peserta didik. Sekalipun yang dilakukan peserta didik itu salah, jangan marah. Maka kita meluruskannya. Kita menghargai apa yang dia lakukan. Karena salah kita kasih skor 1. Tapi jangan nolkan. Nah, jadi sebelum peserta didik itu kita tanamkan karakter di dalamnya, pendidik pun harus memiliki karakter ini dulu. Dari situ, feedback dari peserta didik juga paham, wah guru saya ini menghargai saya sekalipun saya keliru. Maka saya harus menghargai guru saya. Nah, karakter itu sudah mulai tertanam secara perlahan, tinggal kita mengembangkannya. Ini salah satu contoh membuat rubrik penilaian oleh Dr. Muhammad Tawil. Oke, mungkin ini tentang rubrik penilaian pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.